Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembahasan selanjutnya. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus sekali hadir semua ya. Iya, Ibu. Nah, pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas materi tentang ciri-ciri jamur dan reproduksi dari jamur. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adik-adik diharapkan mampu menjelaskan mengenai ciri-ciri jamur. Kemudian adik-adik diharapkan mampu menjelaskan reproduksi dari jamur. Siapa dari kalian yang pernah makan roti? Pasti semuanya pernah kan makan roti? Siapa juga yang pernah makan tempe? Pasti semuanya juga pernah kan? Baik, sekarang siapa yang pernah melihat langsung roti yang berjamur atau melihat jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu? Pernah, Ibu. Bagus sekali, semuanya sudah pernah melihatnya. Nah, apakah jamur yang ada pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu merupakan atau tergolong ke dalam tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka memiliki kingdom tersendiri? Siapa yang bisa menjawab? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri jamur dan reproduksi dari jamur. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai ciri-ciri jamur dan reproduksi dari jamur, siapa dari kalian yang masih mengingat pelajaran minggu lalu mengenai definisi dari jamur? Ya, silahkan Ani. Ya, bagus sekali penjelasan dari Ani. Jadi adik-adik, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat dari sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya, karena tidak memiliki klorofil seperti pada tumbuhan umumnya. Tapi sebagian karakteristik dari jamur dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Nah, karena sifatnya yang unik sehingga jamur ini digolongkan ke dalam kingdom tersendiri. Jadi, untuk mengenal lebih dekat, kita akan membahas ciri-ciri jamur dan reproduksi dari jamur atau fungi. Ciri-ciri pertama yang dimiliki oleh jamur yaitu memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berupa oval, berupa benang, memiliki tubuh yang berbentuk seperti payung, mangkuk, dan lainnya. Kemudian yang kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada juga yang tersusun atas multiseluler atau banyak sel. Nah, jamur uniseluler berukuran mikroskopis atau sangat kecil sehingga melihatnya kita memerlukan bantuan dari mikroskop. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Ia dapat hidup dengan menyerap nutrisi organisme lainnya. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu jamur memiliki tubuh berupa hifa, yaitu selnya yang memanjang berupa benang. Nah, susunan dari hifa ini terdiri dari hifa vegetatif dan hifa generatif, di mana hifa yang vegetatif berguna untuk menyerap makanan, sedangkan hifa yang generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Baik, kumpulan dari hifa ini yang bercabang disebut miselium. Nah, miselium ini dibagi lagi menjadi dua.
Ada yang Fusarium vegetatif untuk menyerap makanan, dan ada juga yang Fusarium generatif untuk reproduksi untuk menghasilkan spora. Oke, sampai di sini adik-adik, apakah ada yang mengerti penjelasan Ibu tadi? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Semuanya mengerti ya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan Rani. Pertanyaan Rani ya bagus ya. Jadi, pertanyaan dari Rani, jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur untuk hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur bisa berkembang dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH yang rendah. Dan juga jamur dapat memperoleh zat organik dari makanannya dengan 3 cara, yaitu, nah, siapa dari kalian yang bisa menyebutkan salah satu cara jamur untuk memperoleh makanan? Baik, silakan Andi. Bagus sekali jawaban Andi ya. Jadi salah satu cara jamur untuk memperoleh makanan yaitu saprofit. Nah, saprofit ini di mana jamur akan mengambil makanannya dari sisa organisme mati, seperti pada perubahan roti. Dengan sifat ini berperan sebagai decomposer dalam ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu parasit, di mana jamur akan memperoleh zat organik dari makhluk hidup lainnya yang menjadi inangnya. Dari organisme hidup yang menjadi inangnya ini, maka jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau jamur penyebab penyakit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mutualis, di mana jamur mengambil makanan zat organik dari makhluk hidup, tetapi saling menguntungkan inangnya. Selanjutnya, cara jamur hidup disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimilikinya. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai reproduksi dari jamur, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, dalam tiap kelompok Ibu akan membagikan lembar LKPD. Kemudian lembar LKPD ini kalian diskusikan dan kerjakan soal yang di dalamnya dengan teman kelompok kalian ya. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan menambahkan sedikit informasi mengenai reproduksi dari jamur. Jadi, adik-adik, cara jamur memperbanyak diri atau bereproduksi. Jadi, sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki 2 cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Jadi adik-adik, Ibu akan membahas satu-satu ya reproduksi dari jamur ini. Nah, yang pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Nah, pada jamur uniseluler akan memperbanyak atau membentuk kuncup seperti tunas untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang jauh atau terpisah pada lingkungan yang menguntungkan akan menjadi jamur baru. Kemudian jamur akan dapat menghasilkan spora aseksual berupa sporanispora dan canidiospora yang memiliki sifat haploid. Nah, kemudian reproduksi jamur secara generatif atau seksual, yaitu dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses promogami atau penyatuan plasma sel, dan karyogami yaitu penyatuan inti sel. Selanjutnya, spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora, asciospora, dan basidiospora. Nah, sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, apakah hasil diskusinya sudah selesai? Selesai, Ibu. Baik, kalau sudah selesai, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Aplaus untuk kelompok 1 yang telah melakukan presentasi. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah,
dari yang telah dijelaskan dari kelompok 1 bahwa jamur memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, baik, adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini secara keseluruhan? Saya, Ibu. Ya, silakan Rani. Oke, tepuk tangan untuk Rani. Betul sekali ya. Kalian berarti mendengarkan sekali penjelasan Ibu tadi. Nah, perlu Ibu tekankan lagi untuk mengingat apa yang telah kita pelajari, bahwa ciri-ciri jamur itu memiliki yang pertama tubuh berupa hifa. Kemudian jamur merupakan organisme eukariot yang memiliki membran inti atau organel-organel sel lainnya. Kemudian tubuhnya jamur ini dilindungi oleh zat kitin. Selanjutnya, jamur tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati ya, artinya batang dan daunnya serta akarnya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian memiliki dua cara untuk bereproduksi atau memperbanyak diri, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Baik adik-adik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Silakan kalian pelajari pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini pada modul. Dan silakan kalian kerjakan tugas evaluasi dan kumpulkan tugasnya minggu depan. Tepat waktu ya adik-adik.